Assalamualaikum Bu Yuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Tari, Alhamdulillah, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah makan siang Bu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, topik apa nih yang ingin didiskusikan pada siang hari ini Bu? Baik Bu, yang ingin saya bicarakan untuk hari ini adalah bagaimana penerapan apa namanya pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Wah, menarik sekali nih topiknya. Em, Tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas nih ya Bu ya. Yang ingin dieksplor tentang apanya ini Bu? Yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana mengidentifikasi kebutuhan peserta didik saya di kelas Silakan Pak tersebut, Jainul dan Bu terutama di Putri. kelas 8, Bu. Saya mulai rekam ya, mulai ya. Jadi Ibu ingin berdiskusi ya di sini Pak bagaimana Jainul, kecil suaranya Pak Jainul. mengidentifikasi kebutuhan muridnya. Menarik sekali topik yang akan kita bicarakan pada siang hari ini ya Bu ya, terkait dengan bagaimana me, eh, memetakan kebutuhan murid yang ada terutama di kelas 8 ya tadi Bu ya. Ya. Ngomong-ngomong nih Bu Yuti, kalau boleh tahu, apakah Bu Yuti pernah nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sebelumnya? Kalau sebelumnya saya belum pernah menerapkan bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi yang sebenarnya. Mungkin pernah, tetapi tidak sedetail apa yang saya terima ketika sudah menerima pembelajaran yang ada di guru penggerak ini. Oh, jadi Bu Yuti sebenarnya mungkin pernah ya menerapkannya, tetapi baru sadar pembelajaran berdiferensiasi itu setelah melaksanakan program guru penggerak ini. Jadi menurut Bu Yuti di sini selain tadi akan memetakan ya, tadi memetakan kebutuhan belajar muridnya, pembelajaran berdiferensiasi apa lagi yang ingin dilakukan selain memetakan tadi? Yang jelas yang ingin saya terapkan itu adalah bagaimana kita menerapkan 3 strategi yang ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Di antaranya mungkin bagaimana kesiapan belajar murid, minat murid kita sendiri, dan bagaimana profil belajar murid di dalam kelas. Sangat luar biasa sekali Bu Yuti ya. Nah, menurut Bu Yuti nih, ketika proses pembelajaran berdiferensiasi itu berhasil, seperti apa nih gambarannya nanti? Kalau gambarannya menurut saya ketika pembelajaran berdiferensiasi itu dikatakan berhasil, ini menurut saya Bu ya, setelah kita memetakan bagaimana kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat dan profilnya, jadi kita lebih leluasa membuat sebuah rancangan pembelajaran untuk bisa kita terapkan di kelas tersebut, terutama ini saya ambil di kelas 8. Dengan pemetaan tersebut, jadi pembelajaran itu menjadi lebih efektif, lebih aktif di peserta didiknya, bukan murid
bukan gurunya yang aktif, tetapi di sini lebih kepada bagaimana kita membangun keaktifan murid tersebut. Wah, luar biasa sekali nih ya Bu Yuti. Jadi yang kalau saya bisa tangkap di sini Bu Yuti ingin menerapkan ketiga langsung ya diferensiasi itu. Yang pertama kebutuhan minat belajar, kemudian kesiapannya di sini Bu Yuti ya. Kemudian ada profil belajarnya gitu ya Bu Yuti ya. Nah, kira-kira ada pilihan lain juga nggak Bu Yuti? Selain kebutuhan, minat, kesiapan, dan profil belajar, ada kebutuhan lain nggak yang perlu digali? Yang jelas ketika yang tiga strategi ini bisa kita terapkan dengan baik di dalam kelas, mulai dari bagaimana kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid tersebut, dengan sendirinya pembelajaran berdiferensiasi yang tiga itu, mulai dari pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produknya, itu juga bisa kita terapkan secara langsung di proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Wah, menarik Bu ya. Jadi di sini implementasinya akan langsung di yang ketiga ini ya, diferensiasi tersebut. Kira-kira Bu Yuti bisa nggak menggambarkan nih, bagaimana sih nanti bentuknya diferensiasi kontennya, kemudian diferensiasi prosesnya, dan diferensiasi produknya yang akan dilakukan di dalam kelas tersebut? Baik Bu, kalau kita melihat dari diferensiasi kontennya, itu lebih kepada bagaimana cara mereka mendapatkan konten, itu adalah bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu yang akan kita berikan atau yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan kalau diferensiasi prosesnya itu bagaimana cara murid itu untuk memiliki materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga adalah diferensiasi produknya, yaitu bagaimana cara murid itu sendiri memahami pembelajaran yang akan kita sampaikan tersebut. Wah, mantap sekali nih Bu Yuti. Sangat luar biasa sekali ya. Mulai dari bagaimana persiapan murid itu, nanti bagaimana murid itu mendapatkan ilmunya seperti itu Bu Yuti. Kemudian prosesnya itu bagaimana murid tersebut memiliki ilmu tersebut ya. Selanjutnya di sana ada produknya ya. Bagaimana sih setelah dia memiliki, kemudian menciptakan sendiri produknya sesuai dengan minatnya. Jadi itu yang bisa saya tangkap ya Bu Yuti. Luar biasa Bu Yuti. Nah Bu Yuti, kira-kira apa nih yang ingin Bu Yuti lakukan setelah diskusi kita kali ini? Yang ingin saya lakukan adalah bagaimana menerapkan langsung kepada peserta didik bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya rancang melalui RPP saya, lalu saya aplikasikan di dalam kelas, terutama di kelas 8. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi Ibu akan memberikan di sini. Jadi nanti Bu akan merancang RPP-nya dulu gitu Bu ya. Ya. Yang perlu Bapak lakukan. Nah, kira-kira untuk merancang RPP ini kapan nih waktunya? Untuk merancangnya kebetulan mungkin 2-3 hari atau 2 hari sebelum proses pembelajaran berlangsung, Bu. Baik, Bu. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Yuti nih? Kira-kira untuk merancang agar RPP bisa menjadi lebih baik gitu. Ya, baik Bu. Mungkin saya buat dulu rancangan RPP-nya. Setelah itu kebetulan di sekolah saya itu ada guru penggerak juga. Jadi dengan berkonsultasi dengan beliau,
baik itu rekan sejawat maupun kepala sekolah sendiri. Kebetulan kepala sekolah juga seorang PP, jadi saya berusaha untuk berkomunikasi, berkonsultasi bagaimana sih pendapat beliau tentang RPP yang saya buat, apakah sudah sesuai dengan kriteria dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Baik itu bagaimana kegiatan pendahuluannya, inti, penutup, sekaligus LKPD yang saya buat. Seperti itu, Bu Tari. Baik Bu Yuti, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Nah, menurut Bu Yuti, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini? Hal yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, dari awal sampai sekarang ini, bahwa saya mendapatkan bagaimana pencerahan, bagaimana untuk menggali kompetensi yang ada dalam diri saya, dapat mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang akan saya terapkan, terutama mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Jadi dengan pembicaraan ini, jadi saya lebih tahu bagaimana kekurangan dan kelebihan atau strategi apa yang bisa saya terapkan agar proses pembelajaran pada saat praktik nanti di supervisi akademik itu saya bisa lebih percaya diri, lebih bisa mengembangkan diri dan aktif dalam proses pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Wah, luar biasa Bu Yuti. Jadi selamat ya, sudah mendapat pencerahan, kemudian bisa menggali potensi dirinya, kemudian pengembangan dirinya, dan lebih memahami bagaimana nantinya penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu di dalam kelasnya Bu Yuti ya. Ya lebih jelas Bu Yuti sudah memahaminya. Nah Bu Yuti, jangan lupa hubungi saya ya kalau butuh support ya Bu Yuti ya. Insya Allah, siap Bu. Oh iya Bu Yuti, kebetulan ini waktunya sudah mau sholat kayaknya nih Bu Yuti ya. Iya Bu, terima kasih Bu kepada Ibu Guru sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk kita dapat berbicara atau berbincang-bincang, curhat lah. Saya curhat dan Ibu memberikan sebuah pencerahan bagi saya untuk menggali potensi diri saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan. Sama-sama Bu, ya saya juga berterima kasih sama Bu Yuti sudah berbagi pengalamannya, sangat luar biasa ya. Jadi kita cukupkan saja Bu Yuti ya untuk diskusi kita pada kali ini. Sampai ketemu besok Bu Yuti. Setelah selesai melaksanakannya, saya tunggu kabar baiknya Bu Yuti. Oke, assalamualaikum Bu Yuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi diri terkait dengan praktik coaching yang sudah saya lakukan. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik. Oke, silakan kembali ke menu. Tadi yaitu kerjasama dan menjalin kemitraan dengan baik bersama coach dan coach. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan yaitu membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching?
Tentunya di sini saya itu datang dengan senyuman, kemudian dengan hati yang gembira dan selalu mengaktifkan kamera, kemudian selalu meng-on-kan suara, menyapa dengan hangat, menganggukkan kepala ketika merespon, dan mendengar secara baik saat coach sedang bercerita. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini saya akan berlatih untuk menemukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya mampu menggali kompetensi si coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi yang saya rasakan, saya sangat senang sekali dan saya rasa masalah saya bisa teratasi atau dapat pencerahan. Tentunya tadi terkait dengan bagaimana penguasaan kelas. Saya mempunyai ide-ide yang akan saya terapkan kepada siswa saya untuk nantinya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Hal yang saya rasakan di sini adalah adanya kepuasan atau kesenangan dalam diri saya untuk bisa mengungkapkan apa yang ada di benak saya tentang apa yang saya hadapi di dalam kelas, yang sudah saya ungkapkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa saya terapkan sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak menjadi lebih monoton. Dan saya sangat senang sekali dikasih pencerahan dengan Bu Tari dengan pembicaraan saya bisa menggali diri saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.